Pagi yang seharusnya biasa di Tel Aviv, seketika berubah menjadi mimpi buruk global. 500 agen Mossad ditemukan tak bernyawa, tanpa luka, tanpa suara. Penyebabnya, sebuah gas saraf tak terlihat dan dimodifikasi. Yang unik karena hanya menargetkan individu dengan DNA tertentu, meninggalkan warga sipil tak tersentuh. Kekacauan melanda, memicu pertanyaan mendesak tentang identitas pelaku, metode penyebaran, dan yang paling mengerikan, apa sebenarnya tujuan dibalik kematian yang presisi dan senyap ini? Pagi itu, di Tel Aviv, udara terasa segar dan matahari mulai menghangatkan kota seperti biasanya. Jalanan dipenuhi dengan hiruk-pikuk aktivitas sehari-hari. Pedagang mulai membuka toko-toko mereka yang sempit namun penuh warna, aroma, rempah-rempah. Bercampur dengan bau kopi yang baru diseduh, menguar dari kafe-kafe kecil. Dan suara obrolan riang penduduk lokal memenuhi setiap sudut jalanan sempit. Pekerja bergegas menuju kantor dengan langkah tergesa. Tas kerja bergoyang di tangan mereka, sementara anak-anak berangkat sekolah dengan tawa riang. Seragam mereka yang rapi kontras, dengan rambut yang masih sedikit acak-acakan. Semua normal, sebuah simfoni kehidupan kota yang berdetak dengan ritme yang akrab. Tidak ada yang bisa menduga, bahkan dalam mimpi terburuk sekalipun, bahwa pagi yang damai ini akan segera berubah menjadi kengerian yang tak terbayangkan. Ketidaknormalan pertama kali tercium dari sebuah panggilan darurat yang masuk ke pusat komando kepolisian Tel Aviv. Suara di ujung telepon terdengar panik. Putus asa, melaporkan keanehan di salah satu markas besar Mossad yang terletak di pinggiran kota. Awalnya, petugas mengira itu adalah latihan rutin atau mungkin alarm palsu yang sering terjadi di fasilitas keamanan tinggi. Namun, nada suara yang gemetar dan informasi yang diberikan terlalu spesifik untuk diabaikan. Tim respons cepat segera diberangkatkan. Sirene meraung membelah keheningan pagi, menambah lapisan ketegangan di udara yang sebelumnya tenang. Mereka tiba di lokasi dalam hitungan menit, namun pemandangan yang menyambut mereka di sana akan menghantui mimpi mereka selama bertahan-tahan yang akan datang. Gerbang markas Mossad terbuka lebar, seolah-olah tidak ada perlawanan sama sekali. Tidak ada tanda-tanda kerusakan, tidak ada bekas ledakan, tidak ada jejak perkelahian fisik. Yang ada hanyalah keheningan yang mematikan. Sebuah keheningan yang terasa lebih berat daripada suara apapun. Para petugas pertama melangkah masuk dengan hati-hati, senjata teracung, siap menghadapi ancaman apapun. Namun, yang mereka temukan bukanlah musuh yang bersenjata, melainkan pemandangan yang membekukan darah. Ratusan agen Mossad tergeletak tak bernyawa di dalam kompleks, tersebar di lobi utama, di koridor-koridor, bahkan di ruang-ruang kantor mereka. Mereka tergeletak di meja kerja, di lantai, di samping komputer yang masih menyala. Tidak ada satupun luka di tubuh mereka. Tidak ada jejak perlawanan, tidak ada tanda-tanda kekerasan yang terlihat. Ekspresi wajah mereka menunjukkan keterkejutan, seolah-olah kematian datang tanpa peringatan, tanpa suara, menyergap mereka di tengah aktivitas sehari-hari yang paling biasa. Beberapa di antaranya bahkan masih memegang pena, seolah-olah mereka sedang menulis catatan penting sesaat sebelum ajal menjemput. Kebingungan dan ketidakpercayaan melanda para petugas pertama. Bagaimana mungkin 500 orang, agen-agen terlatih terbaik di dunia, yang dikenal karena keahlian mereka dalam pertempuran dan kemampuan bertahan hidup, bisa tewas secara massal tanpa jejak kekerasan? Ini adalah markas yang dijaga ketat, dengan sistem keamanan berlapis-lapis yang dianggap tidak bisa ditembus. Tidak ada tanda-tanda penyusupan, tidak ada pintu yang didobrak, tidak ada jendela yang pecah. Suasana berubah dari pagi yang cerah menjadi mencekam, diselimuti aura misteri yang pekat, yang terasa menusuk hingga ke tulang. Udara di dalam gedung terasa berat, seolah-olah dipenuhi dengan bayangan kematian yang tak terlihat. Beberapa petugas mulai merasa mual, bukan karena bau darah, tetapi karena kengerian yang tak terlukiskan dari pemandangan di depan mata mereka. Berita menyebar dengan kecepatan kilat, jauh lebih cepat daripada yang bisa dikendalikan oleh pihak berwenang. Dari mulut ke mulut, dari telepon ke telepon, hingga akhirnya meledak di media sosial dan saluran berita internasional. Tel Aviv yang damai tiba-tiba menjadi pusat perhatian dunia, bukan karena inovasi teknologi atau keindahan sejarahnya, tetapi karena sebuah tragedi yang tak masuk akal. Kepanikan melanda kalangan pejabat tinggi Israel. Perdana Menteri segera mengadakan rapat darurat, sementara kepala intelijen dan militer bergegas ke lokasi kejadian. Wajah mereka pucat pasi, dan mata mereka memancarkan ketidakpercayaan yang mendalam. Mereka tahu bahwa insiden ini bukan hanya sekadar pembunuhan massal,
tetapi sebuah pukulan telak terhadap keamanan nasional dan reputasi intelijen mereka di mata dunia. Media internasional mulai memberitakan insiden ini sebagai pembantaian tak bersuara, sebuah frasa yang segera menjadi viral dan menghantui setiap siaran berita. Analis politik dan ahli keamanan muncul di televisi, berspekulasi tentang siapa yang mungkin berada di balik serangan yang begitu canggih dan kejam ini. Bursa saham global bergejolak hebat karena ketidakpastian dan ketakutan akan ancaman baru yang tak terlihat mulai menghantui investor. Pertanyaan besar yang menggantung di udara adalah, apa yang sebenarnya terjadi di Tel Aviv? Siapa yang memiliki kemampuan untuk melakukan serangan semacam ini? Dan apa motif di baliknya? Apakah ini adalah serangan teroris baru? Ataukah ada kekuatan yang lebih besar dan lebih gelap yang beroperasi di balik layar? Dunia menahan napas, menunggu jawaban yang mungkin tidak akan pernah datang. Atau jika datang, akan jauh lebih mengerikan dari yang bisa mereka bayangkan. Tel Aviv, kota yang biasanya hidup dengan dinamika yang khas, kini diselimuti oleh kabut kematian yang tak bersuara. Sebuah misteri yang menuntut untuk diungkap, apapun risikonya. Setelah penemuan mengerikan itu, Tel Aviv segera berada dalam status siaga tertinggi. Seluruh area markas Mossad diisolasi total, berubah menjadi zona investigasi paling dijaga di dunia. Tim forensik terbaik dari seluruh Israel, didukung oleh ahli internasional yang diterbangkan khusus, diterjunkan. Mereka bergerak seperti semut di sarang, mengenakan pakaian pelindung penuh, setiap gerakan mereka terukur dan hati-hati. Udara dipenuhi dengan suara dengungan peralatan ilmiah, cahaya ultraviolet yang memindai setiap permukaan, dan bisikan-bisikan teknis dari para peneliti. Mereka memeriksa setiap sudut markas Mossad dengan teliti, dari ruang server yang dingin hingga ruang istirahat yang sepi, mencari petunjuk sekecil apapun yang bisa menjelaskan tragedi ini. Namun, setiap jam berlalu tanpa hasil yang memuaskan. Hasil awal dari lokasi sangat membingungkan. Tidak ada bekas peluru, tidak ada luka tusuk, tidak ada tanda-tanda perkelahian fisik yang menunjukkan adanya invasi. Pintu-pintu dan jendela-jendela tidak rusak. Sistem keamanan canggih markas tampaknya tidak disusupi secara fisik. Yang ada hanyalah keheningan yang mematikan, aroma samar yang sulit diidentifikasi, dan pemandangan miat-miat yang tergeletak damai, seolah-olah mereka hanya tertidur pulas. Tim forensik mengumpulkan sampel udara, usap permukaan, dan bahkan debu dari setiap ruangan. Semua dikirim ke laboratorium dengan pengamanan maksimum setelah berjam-jam pengujian intensif di bawah mikroskop dan melalui analisis spektrometri massa. Sebuah penemuan mengejutkan muncul dari Laboratorium Biokimia Rahasia, DR, Aliyah Ben David, seorang ahli toksikologi yang sangat dihormati dan dikenal karena ketenangannya, bahkan di bawah tekanan ekstrem, muncul dari ruang isolasi laboratorium dengan wajah pucat. Matanya menunjukkan kelelahan, namun juga ketidakpercayaan yang mendalam. Para agen Mossad terbukti tewas karena paparan gas saraf yang sangat canggih. Gas ini tidak meninggalkan jejak visual. Ia tidak berwarna, tidak berbau kuat yang mencolok, dan yang paling mengerikan, ia bekerja dengan kecepatan yang mengerikan, melumpuhkan sistem saraf korban dalam hitungan menit, menyebabkan kegagalan organ dan kematian tanpa suara atau perlawanan. Itu adalah pembunuh yang sempurna, tak terlihat, dan mematikan. Penemuan ini segera disampaikan kepada Komandan Eli Cohen, veteran Mossad yang kini memimpin tim investigasi. Wajahnya mengeras, namun matanya memancarkan campuran antara kemarahan dan kekaguman yang dingin terhadap kebrutalan serta kecanggihan serangan ini. Namun, ada satu hal lagi yang membuat penemuan ini jauh lebih mencengangkan dan menakutkan. Hasil analisis DNA dari korban dan sampel gas mengungkapkan sebuah fakta yang membuat bulu kuduk berdiri. Gas tersebut, yang kemudian dijuluki ether oleh para ilmuwan karena sifatnya yang tak terlihat dan mematikan seperti udara, ternyata telah dimodifikasi secara genetik untuk hanya menargetkan individu dengan profil DNA tertentu. Ini adalah poin yang paling membingungkan dan sekaligus paling mengerikan. Beberapa warga sipil yang berada di sekitar area kejadian yang mungkin terpapar udara yang sama sekali tidak terpengaruh. Seorang petugas kebersihan yang baru saja meninggalkan gedung beberapa menit sebelum serangan itu, seorang penjual makanan yang melewati gerbang utama, bahkan beberapa burung yang hinggap di dekat jendela, semuanya selamat tanpa cedera. Hal ini mengonfirmasi bahwa ether bukanlah gas pembunuh massal biasa, melainkan senjata yang sangat spesifik, sebuah peluru pintar yang dirancang untuk mencari dan menghancurkan targetnya berdasarkan kode genetik.
Penemuan ini mengubah seluruh dinamika penyelidikan. Ini bukan lagi sekadar pembunuhan massal, tetapi sebuah ancaman biologis yang sangat spesifik dan belum pernah terjadi sebelumnya. Implikasinya sangat luas dan menakutkan. Jika musuh memiliki kemampuan untuk menargetkan individu berdasarkan DNA mereka, ini berarti mereka memiliki basis data genetik yang luas dan teknologi biologi yang jauh melampaui apapun yang diketahui publik. Ini memicu ketakutan akan senjata masa depan yang mampu membedakan targetnya dengan presisi yang mengerikan, membuka pintu bagi perang biologis yang benar-benar personal dan tak terhindarkan. Pertanyaan besar kini beralih dari siapa yang melakukannya, menjadi bagaimana mereka melakukannya, dan siapa lagi yang berada dalam daftar target mereka. Dunia mulai menyadari bahwa ancaman ini tidak hanya menargetkan Mossad, tetapi berpotensi mengancam siapapun yang memiliki profil DNA tertentu, mengubah Tel Aviv dari tempat tragedi menjadi monumen peringatan akan era baru, ketakutan global. Berita tentang ditemukannya gas Saraf Ether yang secara spesifik menargetkan DNA tertentu, menyebar seperti api liar ke seluruh penjuru dunia. Informasi ini, yang awalnya dijaga kerahasiaannya, bocor entah dari mana. Mungkin dari salah satu ahli forensik yang terkejut, atau dari sumber intelijen yang memiliki agenda sendiri. Dampaknya langsung terasa. Para pemimpin negara-negara segera mengadakan pertemuan darurat, baik secara langsung maupun melalui saluran komunikasi terenkripsi yang aman. Suara-suara mereka terdengar tegang, cemas, dan penuh pertanyaan. Mereka menyadari bahwa ini bukanlah sekadar serangan teroris biasa, melainkan sebuah ancaman yang mengubah paradigma keamanan global. Ketakutan akan perang biologis yang tak terlihat mulai menghantui setiap sudut bumi, merayap masuk ke dalam pikiran setiap orang. Bayangan senjata yang tidak bisa dihentikan, yang mampu memilih targetnya dengan presisi mengerikan tanpa meninggalkan jejak, adalah mimpi buruk terburuk bagi setiap negara. Pasar saham global bergejolak hebat, menunjukkan reaksi panik dari para investor. Indeks-indeks utama di New York, London, Tokyo, dan Frankfurt anjlok dalam hitungan jam. Kekhawatiran akan stabilitas ekonomi dunia meningkat tajam. Masyarakat umum yang terpapar berita dan spekulasi tak henti-hentinya mulai merasakan gelombang kecemasan. Apakah ada lagi serangan yang akan datang? Siapa yang aman jika bahkan agen-agen intelijen terbaik pun bisa tewas begitu saja? Di tengah kekacauan dan ketidakpastian ini, berbagai teori konspirasi bermunculan di media sosial dan saluran berita alternatif. Beberapa analis geopolitik dengan nada menuduh mengatakan insiden ini adalah ulah negara musuh yang ingin melumpuhkan intelijen Israel. Mereka menunjuk jari pada daftar panjang rival regional dan global, berspekulasi tentang kemampuan negara-negara tersebut dalam mengembangkan senjata biologis. Ada pula yang menduga ini adalah pekerjaan kelompok teroris dengan akses teknologi canggih yang tak terbayangkan, sebuah kelompok baru yang lebih berbahaya dari Al-Qaeda atau ISIS. Mungkin didanai oleh entitas gelap yang haus kekuasaan. Mereka bertanya tanya, bagaimana mungkin sebuah kelompok non-negara memiliki teknologi untuk memodifikasi DNA gas saraf? Pertanyaan itu sendiri sudah terasa mustahil. Namun, spekulasi yang paling mengerikan datang dari beberapa mantan agen intelijen dan jurnalis investigasi yang berani. Mereka mengemukakan kemungkinan adanya pengkhianat di dalam tubuh Mossad sendiri. Sebuah mole yang telah beroperasi selama bertahun-tahun, atau bahkan lebih buruk lagi, ini adalah eksperimen rahasia yang gagal dan lepas kendali. Teori ini, meskipun sangat kontroversial, menemukan banyak pengikut karena menjelaskan ketiadaan jejak fisik dan target yang sangat spesifik. Jika itu adalah eksperimen, apa tujuannya? Mengapa agen-agen mereka sendiri menjadi korban? Apakah ada sesuatu yang jauh lebih gelap yang disembunyikan oleh pemerintah mereka sendiri? Tekanan internasional terhadap pemerintah Israel untuk segera menemukan pelaku dan menjelaskan insiden ini sangat besar. Panggilan telepon dari para kepala negara membanjiri kantor Perdana Menteri, menuntut kejelasan dan akuntabilitas. Sanksi, desakan untuk penyelidikan PBB, dan seruan untuk berbagi informasi tentang teknologi ether yang menakutkan itu. Israel, yang biasanya dikenal karena kekuatan intelijennya, kini berada di bawah sorotan global. Citranya tercoreng oleh insiden yang tak bisa mereka pahami apalagi kendalikan. Di tengah gelombang informasi yang membingungkan dan ketidakpastian yang mencekik, sebuah langkah besar diambil untuk mengatasi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Sebuah tim investigasi gabungan internasional secara resmi dibentuk. Tim ini terdiri dari agen-agen intelijen terbaik dari berbagai negara. Amerika Serikat menyumbangkan agen-agen CIA dan FBI yang paling tajam,
Inggris mengirimkan pakar dari MI6, dan beberapa negara Eropa lainnya, seperti Jerman dan Prancis, ikut mengirimkan perwakilan ahli mereka. Misi mereka jelas, mengungkap kebenaran di balik Ether, mengidentifikasi pelakunya, dan mencegah terulangnya tragedi serupa. Tim Operasi Ether. Begitu mereka menamai diri mereka, akan dipimpin oleh seorang veteran Mossad yang sangat dihormati, Komandan Eli Cohen. Dengan rambutnya yang mulai memutih dan tatapan mata yang tajam, Cohen dikenal akan ketenangan luar biasa di bawah tekanan dan pikirannya yang analitis. Ia telah melalui banyak badai dalam kariernya, menghadapi teroris, memecahkan kasus-kasus spionase rumit, dan selamat dari berbagai misi berbahaya. Namun, kali ini, ia harus berhadapan dengan musuh yang tidak hanya tak terlihat tetapi juga tak terduga, musuh yang tampaknya memahami biologi manusia dengan cara yang belum pernah ada sebelumnya. Beban di pundaknya terasa sangat berat, melebihi misi apapun yang pernah ia emban. Ia tahu, tugas ini bukan hanya tentang membalas dendam atas rekan-rekannya yang tewas, melainkan tentang melindungi dunia dari ancaman yang belum sepenuhnya bisa dipahami. Tim investigasi gabungan internasional yang diberi nama Sandi Operasi Ether memulai pekerjaan mereka dengan beban tekanan yang luar biasa. Aula markas Mossad yang dulu ramai, kini menjadi pusat komando operasi Ether. Dipenuhi dengan peta digital, layar-layar besar yang menampilkan data rumit, dan dengungan konstan dari komputer-komputer canggih. Tantangan yang mereka hadapi sungguh luar biasa. Tidak ada saksi mata yang bisa dipercaya. Tidak ada jejak fisik yang jelas yang bisa ditelusuri. Dan musuh yang bersembunyi di balik teknologi mutakhir yang belum pernah mereka temui. Ini seperti berburu hantu di dunia digital. Setiap petunjuk kecil, setiap data digital yang bisa diambil dari perangkat korban, dan setiap rekaman dari ribuan kamera pengawas di sekitar Tel Aviv, dan bahkan di seluruh Israel, diperiksa dengan cermat. Para ahli siber bekerja tanpa henti. Merata server-server yang dilindungi dengan ketat, menelusuri jaringan komunikasi yang dienkripsi, dan menganalisis pola lalu lintas data yang mencurigakan. Mereka berharap menemukan jejak digital dari gas, ether atau aktivitas para pelaku sebelum dan sesudah serangan. Penyelidikan awal membawa mereka ke berbagai jalur. Mereka menelusuri jaringan gelap perdagangan senjata biologis di pasar gelap internet, mewawancarai para ilmuwan yang pernah bekerja pada proyek-proyek rahasia pemerintah dan perusahaan swasta, dan bahkan menyusup ke forum-forum gelap yang menjadi tempat berkumpulnya kelompok-kelompok ekstremis dengan ideologi berbahaya. Setiap informasi, sekecil apapun, diperlakukan sebagai potongan teka-teki yang vital. Namun, setiap kali mereka merasa mendekati kebenaran, jejak itu selalu menghilang seperti bayangan. Sebuah alamat IP yang mencurigakan akan membawa mereka ke server kosong di negara lain. Sebuah nama kode akan mengarah pada identitas palsu yang diciptakan dengan sempurna. Sebuah transfer dana besar akan berakhir di rekening bank yang tidak bisa dilacak, lenyap begitu saja seperti kabut. Para pelaku seolah-olah selangkah lebih maju dari mereka, membersihkan setiap jejak mereka dengan presisi yang menakutkan, menunjukkan tingkat perencanaan dan kecanggihan yang membuat tim terperangah. Mereka tidak meninggalkan sidik jari, tidak ada DNA, tidak ada jejak fisik konvensional apapun. Itu seperti berhadapan dengan hantu yang sangat cerdas. Tim mulai menyadari bahwa mereka tidak berhadapan dengan kelompok teroris biasa yang bersembunyi di gua atau merekrut orang secara terbuka. Mereka menghadapi entitas yang memiliki sumber daya tak terbatas, mungkin didanai oleh negara adidaya atau sebuah konsorsium rahasia. Entitas ini juga memiliki kecerdasan luar biasa, mampu merencanakan dan melaksanakan serangan serumit itu tanpa celah. Yang paling mengkhawatirkan adalah pemahaman mendalam mereka tentang keamanan siber dan biologi. Mereka tahu cara menembus sistem keamanan yang paling canggih, cara mengembangkan gas saraf yang menargetkan DNA, dan yang terpenting, cara menghapus jejak digital dan fisik mereka tanpa tertinggal sedikit pun bukti. Frustrasi mulai merayapi tim. Berbulan-bulan bekerja tanpa henti, tidur hanya beberapa jam, mengonsumsi kopi dan makanan cepat saji, namun setiap kemajuan terasa seperti melangkah di lumpur. Ketegangan memuncak dalam ruang rapat. Argumen-argumen sengit sering terjadi tentang arah penyelidikan selanjutnya. Beberapa anggota tim mulai menunjukkan tanda kelelahan ekstrem, mempertanyakan apakah mereka benar-benar bisa menangkap pelaku yang begitu lihai. Namun, Komandan Eli Cohen terus menjadi jangkar bagi tim. Wajahnya mungkin menunjukkan garis-garis kelelahan, tetapi matanya tetap tajam dan penuh tekad. Ia mendorong mereka untuk terus maju, mengingatkan bahwa di balik setiap kegagalan, ada pelajaran yang membawa mereka lebih dekat
pada kebenaran yang tersembunyi. Musuh yang tidak meninggalkan jejak. Katanya dalam salah satu rapat yang tegang, itu sendiri adalah jejak. Mereka terlalu sempurna, dan kesempurnaan pada akhirnya akan meninggalkan celah. Ia percaya bahwa meskipun musuh mereka bersembunyi di balik tirai yang tebal, bayangan mereka pasti akan terlihat pada akhirnya. Yang dibutuhkan hanyalah kesabaran, kecerdasan, dan keberanian untuk terus menggali, tidak peduli seberapa dalam lubang itu. Ketika penyelidikan terus berlanjut, kelelahan mulai terasa seperti beban berat di pundak setiap anggota tim operasi Aether. Namun, di tengah keputusasaan yang mulai merayap, sebuah perubahan samar mulai terlihat. Laporan-laporan insiden serupa, meskipun dalam skala yang jauh lebih kecil dan terpisah secara geografis, mulai muncul di berbagai belahan dunia. Awalnya, laporan-laporan ini diabaikan atau dianggap sebagai kejadian terisolasi yang tidak terkait. Namun, seorang analis data muda bernama Dr. Lena Petrova dengan ketekunan luar biasa mulai menyadari adanya pola yang mengganggu. Laporan pertama datang dari London, seorang mantan agen intelijen Inggris yang telah pensiun dan hidup tenang di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, ditemukan tewas di apartemennya. Sama seperti di Tel Aviv, tidak ada luka, tidak ada tanda-tanda perlawanan, hanya keheningan yang mematikan dan ekspresi terkejut di wajah korban. Beberapa hari kemudian, sebuah berita dari Tokyo melaporkan kematian misterius seorang peneliti biologi terkemuka di laboratoriumnya. Penyebab kematiannya tidak jelas, dan polisi Jepang awalnya menduga serangan jantung. Lalu, dari Berlin, seorang diplomat senior kolaps dan meninggal di tengah rapat penting di kedutaan besar. Penyebabnya juga tidak dapat dijelaskan secara medis. Meskipun kasus-kasus ini awalnya tampak terpisah dan tidak berhubungan, Dr. Petrova gigih. Ia menggunakan algoritma kompleks untuk membandingkan data genetik dari korban-korban ini dengan profil DNA para agen Mossad yang tewas di Tel Aviv, dan hasilnya sungguh mencengangkan. Setiap korban memiliki profil DNA yang sangat mirip dengan para agen Mossad yang tewas. Ada penanda genetik tertentu yang sama, seolah-olah mereka semua adalah bagian dari sebuah kelompok yang sangat spesifik dan kini menjadi target. Ini bukan lagi sekadar serangan acak, melainkan sebuah pola yang jelas, sebuah perburuan yang sangat spesifik dan sistematis. Penemuan ini memicu gelombang baru ketakutan dan urgensi di antara tim operasi Aether. Jika gas Aether bisa menargetkan DNA tertentu, dan target-target itu tersebar di seluruh dunia, maka ini berarti bahwa ada daftar target lain yang sedang diburu. Siapa yang memiliki akses ke informasi DNA pribadi semacam itu, dan yang lebih penting, untuk tujuan apa mereka melakukan ini? Pertanyaan ini menghantui pikiran Komandan Cohen dan timnya. Apakah ini adalah daftar orang-orang yang mengetahui rahasia tertentu, atau adakah sifat genetik tertentu yang tidak mereka ketahui yang menjadikan mereka target? Penemuan pola ini mengubah seluruh cakupan penyelidikan. Dari hanya berfokus pada Tel Aviv, operasi Aether kini berubah menjadi perburuan global. Mereka harus berpacu dengan waktu untuk mengidentifikasi dan melindungi potensi korban berikutnya. Tim mulai menyusun basis data genetik dari semua korban, mencari kesamaan lain dalam latar belakang, karier, atau bahkan hubungan pribadi mereka. Mereka mengirimkan peringatan rahasia ke dinas intelijen di seluruh dunia, mendesak mereka untuk mengidentifikasi individu-individu dengan profil genetik serupa dan meningkatkan perlindungan. Ketegangan di ruang komando semakin memuncak. Setiap telepon yang berdering bisa membawa berita tentang korban baru. Setiap kilasan di layar menampilkan data tentang potensi target berikutnya. Tim menyadari bahwa musuh mereka tidak hanya cerdas dan tak terlihat, tetapi juga memiliki jangkauan global yang menakutkan. Mereka berhadapan dengan sebuah entitas yang tampaknya mampu melacak dan menargetkan individu dimanapun mereka berada, hanya berdasarkan kode genetik mereka. Ini adalah musuh yang telah merencanakan operasi ini selama bertahun-tahun, menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Dunia mulai menyadari bahwa ancaman ini tidak hanya menargetkan Mossad, tetapi berpotensi mengancam siapapun yang memiliki profil DNA tertentu, mengubah Tel Aviv dari tempat tragedi menjadi monumen peringatan akan era baru, ketakutan global yang belum pernah terjadi sebelumnya. Operasi Aether kini bukan lagi hanya tentang keadilan, tetapi tentang kelangsungan hidup. Dengan pola DNA yang teridentifikasi secara jelas, tim operasi Aether mulai menyusun kepingan teka-teki yang sebelumnya tampak mustahil untuk disatukan. Dr. Lena Petrova, dengan kecermatan datanya, menemukan benang merah yang lebih dalam dari sekadar kesamaan genetik. Ia melacak latar belakang setiap korban 500 agen Mossad yang tewas, mantan agen intelijen di London, peneliti biologi di Tokyo,
diplomat di Berlin dan menemukan sebuah kaitan yang mencengangkan. Semua korban, pada satu titik dalam hidup mereka, pernah memiliki hubungan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan sebuah proyek penelitian rahasia yang dibatalkan puluhan tahun yang lalu. Proyek ini, yang dikenal dengan nama sandi Proyek Camira, adalah sebuah inisiatif ambisius yang diduga melibatkan manipulasi genetik untuk tujuan yang tidak jelas. Desas-desus mengenai proyek ini telah lama beredar di kalangan intelijen dan ilmiah, namun selalu dianggap sebagai mitos atau cerita yang dibesar-besarkan. Kini, dengan adanya korban-korban Aether, mitos itu berubah menjadi kenyataan yang mengerikan. Proyek Chimera, yang secara resmi diumumkan telah ditutup dan semua datanya dimusnahkan karena alasan etika dan keamanan, ternyata tidak pernah benar-benar mati. Tim operasi Aether menemukan bukti-bukti yang tidak terbantahkan. Proyek Chimera terus berlanjut secara diam-diam, beroperasi di bawah tanah, jauh dari mata publik dan pengawasan pemerintah. Ini adalah sebuah operasi gelap yang dijalankan oleh para individu yang memiliki kekuasaan dan pengaruh tak terbatas. Penemuan ini segera mengarahkan kecurigaan pada beberapa nama besar di dunia bioteknologi, intelijen, dan bahkan politik. Individu-individu yang memiliki kekayaan, koneksi, dan otoritas untuk menutupi jejak operasi sebesar ini. Mereka adalah nama-nama yang dihormati, bahkan diidolakan di mata publik. Namun, di balik citra itu, tersembunyi ambisi yang jauh lebih gelap. Komandan Eli Cohen merasakan desakan yang membakar di dalam dirinya. Ini bukan lagi sekadar pembunuhan massal atau serangan teroris. Ini adalah sebuah konspirasi besar-besaran, sebuah jaring laba-laba yang telah merentang selama beberapa dekade, melibatkan entitas-entitas yang jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Mereka tidak hanya berhadapan dengan pelaku kejahatan, tetapi juga dengan sebuah organisasi rahasia yang telah beroperasi di balik layar selama bertahun-tahun, memanipulasi peristiwa global untuk tujuan mereka sendiri. Organisasi ini, yang kemudian mulai mereka sebut sebagai Dalang Chimera, telah memilih dan membudidayakan individu-individu dengan profil genetik tertentu. Mungkin sebagai bagian dari eksperimen jangka panjang yang mengerikan, pertanyaan-pertanyaan baru yang lebih dalam muncul. Apa tujuan sebenarnya dari proyek Chimera ini? Mengapa mereka memanipulasi genetik manusia? Dan mengapa mereka sekarang membunuh subjek uji coba mereka sendiri dengan Aether? Apakah para korban ini mengetahui terlalu banyak? Ataukah mereka tidak lagi berguna bagi Dalang Chimera? Setiap informasi yang mereka gali membuka lapisan baru dari konspirasi ini. Dokumen-dokumen lama, rekaman-rekaman audio yang tersembunyi, dan kesaksian samar dari para mantan peneliti yang ketakutan mulai melukiskan gambaran mengerikan tentang eksperimen genetik pada manusia yang dilakukan secara rahasia. Jaring laba-laba konspirasi ini ternyata jauh lebih luas dan lebih dalam dari yang mereka bayangkan, mencapai ke puncak-puncak kekuasaan dan membentuk sebuah bayangan gelap yang selama ini tersembunyi di bawah permukaan dunia yang kita kenal. Tim operasi Aether kini tahu bahwa mereka telah menyentuh sesuatu yang sangat berbahaya, sesuatu yang mungkin tidak akan pernah mereka bisa ungkap sepenuhnya tanpa mempertaruhkan nyawa mereka sendiri. Para ilmuwan yang tergabung dalam operasi Aether kini bekerja dalam tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Penemuan proyek Chimera dan jaring konspirasi di baliknya telah mengubah fokus mereka dari sekadar mengidentifikasi pelaku menjadi memahami teknologi yang sangat berbahaya ini di sebuah fasilitas rahasia yang tersembunyi jauh di bawah tanah, di lokasi yang tidak diketahui siapapun kecuali segelintir orang terpilih. Dr. Alia Ben David dan timnya bekerja siang dan malam untuk mengurai misteri gas Aether. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam di depan mikroskop elektron, menganalisis struktur molekuler gas yang kompleks, dan menjalankan simulasi genetik yang tak terhitung jumlahnya. Mereka berhasil merekonstruksi sebagian kecil dari formula gas Aether. Penemuan pertama yang mencengangkan adalah bahwa modifikasi DNA pada gas tersebut bukanlah sekadar untuk menargetkan korban. Aether dirancang untuk memicu reaksi biologis yang sangat spesifik dan terprogram di dalam tubuh korban. Gas ini tidak hanya membunuh, ia juga mengubah sesuatu dalam tubuh, memicu respons biologis yang melampaui kematian itu sendiri. Tubuh-tubuh para mesat agen, meskipun tak bernyawa, menunjukkan anomali genetik yang halus namun signifikan, seolah-olah proses tertentu telah dimulai sebelum kematian. Penelitian lebih lanjut mengungkapkan bahwa Aether dirancang untuk mengaktifkan gen-gen tertentu yang selama ini dorman dalam DNA target. Gen-gen ini, yang oleh ilmuwan biasa dianggap sebagai junk DNA,
atau sisa-sisa evolusi, ternyata memiliki potensi luar biasa. Beberapa di antaranya terkait dengan peningkatan kapasitas kognitif, daya tahan fisik, atau bahkan kemampuan regenerasi sel. Namun, ada pula gen-gen yang jika diaktifkan dapat menyebabkan kehancuran sistem biologis, atau bahkan memicu perubahan yang tidak bisa kembali. Teknologi yang digunakan untuk menciptakan ether jauh melampaui apapun yang diketahui publik. Ini bukan hanya tentang rekayasa genetika tingkat lanjut, tetapi juga tentang nanoteknologi yang memungkinkan gas berinteraksi pada tingkat seluler dengan presisi luar biasa. Ini menunjukkan bahwa para pelaku memiliki akses ke fasilitas penelitian yang sangat canggih, laboratorium yang dilengkapi dengan peralatan mutakhir yang hanya ada di segelintir tempat di dunia, dan dana yang tak terbatas. Sumber daya sebesar ini hanya bisa berasal dari entitas yang sangat kuat, jauh melampaui kelompok teroris biasa atau bahkan negara kecil. Penemuan ini menimbulkan dilema etis yang mendalam di antara para ilmuwan dan tim investigasi. Jika ether dirancang untuk mengaktifkan gen-gen tertentu, dan para korban adalah bagian dari proyek Chimera, maka ini berarti para mesat agen dan korban lainnya adalah bagian dari eksperimen besar yang tidak mereka ketahui. Mereka mungkin telah dimanipulasi secara genetik sejak lama, bahkan mungkin sejak lahir, tanpa persetujuan atau pengetahuan mereka. Kematian mereka bukanlah kecelakaan, melainkan hasil dari proses aktivasi yang mungkin terlalu ekstrem, atau bagian dari tujuan yang lebih gelap yang belum terungkap. Pertanyaan ini menghantui setiap anggota tim. Apakah mereka sedang berhadapan dengan sekelompok ilmuwan gila yang bermain-main dengan kehidupan manusia? Atau apakah ini adalah bagian dari agenda yang lebih besar, sebuah upaya untuk mengubah umat manusia itu sendiri? Gagasan bahwa kehidupan dan DNA seseorang dapat dimanipulasi tanpa sepengetahuan mereka, dan kemudian digunakan dalam eksperimen yang berujung pada kematian, adalah horor yang jauh melampaui pemahaman mereka sebelumnya. Lapisan baru kengerian ini menambah beban moral pada kasus yang sudah mengerikan ini, membuat mereka semakin bertekad untuk mengungkap kebenaran di balik ether dan menghentikan siapapun yang berani bermain-main dengan takdir kemanusiaan. Setelah berbulan-bulan penyelidikan tanpa henti, melewati labirin data yang rumit, dan mengikuti jejak digital yang samar, tim operasi ether akhirnya mencapai sebuah terobosan besar. Dr. Lina Petrova, dengan bantuan tim ahli siber dari CIA, berhasil meretas sebuah server terenkripsi yang sangat dijaga, tersembunyi di balik lapisan-lapisan keamanan siber yang dirancang untuk menahan serangan terkuat sekalipun. Di dalam server itu, mereka menemukan informasi yang mereka kari-kari, identitas dalang di balik serangan ether dan proyek Chimera. Pengungkapan itu membuat seluruh ruang komando terdiam. Mereka tidak berhadapan dengan negara adidaya atau kelompok teroris yang sudah dikenal. Musuh mereka adalah sebuah organisasi rahasia bernama Ordo Genesis. Nama itu sendiri memiliki aura keagungan yang menyesatkan, menyiratkan tujuan penciptaan, namun nyatanya diselimuti ambisi yang merusak. Ordo Genesis bukanlah kelompok teroris biasa yang beroperasi dengan kekerasan fisik. Mereka adalah sebuah perkumpulan elit yang terdiri dari para ilmuwan brilian yang memiliki pemahaman mendalam tentang genetika dan biologi, mantan agen intelijen yang kecewa dan membawa serta jaringan, serta pengetahuan operasional rahasia, serta pengusaha kaya raya yang menyumbangkan dana tak terbatas untuk visi radikal mereka. Pemimpin Ordo Genesis adalah sosok yang mengejutkan, seorang jenius biologi yang diakini telah meninggal puluhan tahun yang lalu dalam sebuah kecelakaan laboratorium yang dirahasiakan. Dr. Elias Thorne. Ia adalah seorang ilmuwan visioner yang pada masanya dianggap terlalu radikal, bahkan gila, karena obsesinya terhadap manipulasi genetik manusia untuk memperbaiki kelemahan umat manusia. Secara diam-diam, setelah kematiannya yang dipalsukan, ia melanjutkan proyek Chimera, membangun kekaisaran penelitian bawah tanah yang luas, jauh dari mata publik. Motif Ordo Genesis yang diungkap dari manifesto dan catatan Dr. Thorne yang ditemukan di server adalah untuk mempercepat evolusi manusia dengan mengaktifkan potensi genetik tersembunyi melalui ether. Mereka percaya bahwa umat manusia telah mencapai batas evolusi alami dan bahwa campur tangan genetik adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan spesies ini dari kehancuran. Bagi mereka, ether bukan senjata pembunuh, melainkan alat transformasi yang bisa membuka jalan menuju masa depan yang mereka impikan, di mana manusia memiliki kemampuan yang lebih superior. Kematian 500 agen Mossad di Tel Aviv dan korban-korban lainnya adalah efek samping yang tidak terhindarkan dalam upaya mencapai tujuan mulia mereka. Mereka menganggapnya sebagai pengorbanan yang diperlukan demi kemajuan umat manusia.
pengungkapan. Ini mengejutkan tim operasi Aether hingga ke inti. Mereka menyadari bahwa musuh mereka bukanlah kekuatan militer yang bisa dilawan dengan senjata konvensional, melainkan sebuah ideologi yang berbahaya, didukung oleh kecerdasan dan kekayaan yang tak terhingga. Ordo Genesis tidak menginginkan kekuasaan politik atau keuntungan materi. Mereka menginginkan kendali atas evolusi itu sendiri. Mengubah manusia menjadi apa yang mereka yakini sebagai bentuk yang lebih tinggi. Ini adalah pertarungan melawan ide, melawan sebuah keyakinan fanatik yang mampu membenarkan pembunuhan massal atas nama kemajuan. Beban moral dari penemuan ini terasa sangat berat, dan Komandan Cohen tahu bahwa pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Mereka harus menghentikan Ordo Genesis sebelum ambisi gila mereka mengubah wajah kemanusiaan selamanya. Dengan terungkapnya identitas Ordo Genesis dan Dear Elias Thorne sebagai dalangnya, perlombaan melawan waktu yang sesungguhnya pun dimulai. Tim Operasi Aether kini memiliki target, namun musuh mereka ini adalah entitas yang sangat sulit ditangkap. Sebuah bayangan yang telah bersembunyi selama beberapa dekade. Komandan Eli Cohen segera mengarahkan seluruh sumber daya tim untuk melacak markas utama Ordo Genesis. Berdasarkan petunjuk samar dari data yang diretas dan laporan intelijen yang dikumpulkan, selama bertahan-tahan tentang aktivitas mencurigakan yang tidak pernah sepenuhnya terpecahkan, mereka mulai memfokuskan pencarian pada wilayah-wilayah terpencil. Analisis pola komunikasi yang rumit akhirnya mengarahkan mereka ke sebuah wilayah pegunungan yang terisolasi di suatu tempat di perbatasan Eropa Timur, di mana sebuah fasilitas penelitian rahasia diakini bersembunyi di bawah lapisan batuan yang tebal. Setiap langkah yang diambil tim diikuti dengan ketegangan yang memuncak. Mereka tahu bahwa Ordo Genesis memiliki jaringan pengawasan yang luas, agen-agen yang setia tersebar di berbagai belahan dunia, dan mata-mata yang mungkin telah menyusup ke dalam lembaga-lembaga pemerintah dan intelijen. Setiap informasi yang bocor bisa berarti bencana. Seluruh operasi dilakukan di bawah kerahasiaan paling ketat. Bahkan anggota tim inti pun tidak mengetahui semua detail rencana. Komunikasi dilakukan melalui saluran terenkripsi yang paling aman, dan setiap pergerakan tim diawasi dengan cermat. Perjalanan menuju markas Ordo Genesis adalah sebuah cat and mouse game yang menegangkan. Ordo Genesis selalu selangkah di depan, seolah-olah mereka bisa membaca pikiran tim operasi Aether. Beberapa kali tim hampir tertangkap dalam perangkap yang dipasang oleh Ordo Genesis. Sebuah operasi penyergapan di sebuah gudang terpencil yang diduga menjadi pusat logistik Ordo Genesis berubah menjadi baku tembak mematikan ketika tim mendapati diri mereka dikepung oleh pasukan bersenjata berat. Di Lane Walk 2, upaya untuk mencegat transfer data penting nyaris gagal karena jebakan siber yang canggih yang hampir melumpuhkan seluruh jaringan mereka. Setiap insiden ini menguji batas kemampuan, keberanian, dan ketahanan psikologis tim. Ada kerugian, baik fisik maupun mental, yang mulai membebani mereka. Komandan Cohen merasakan beratnya tanggung jawab di pundaknya. Ia melihat kelelahan di mata timnya, frustrasi yang tumbuh dari setiap rintangan yang tak terduga. Tidur menjadi kemewahan, dan makanan seringkali hanya berupa ransum instan. Namun, tekad mereka tidak pernah goyah. Setiap kali mereka merasa putus asa, ingatan akan 500 agen Mossad yang tewas tanpa suara, dan wajah-wajah korban lain di seluruh dunia, membakar kembali semangat mereka. Mereka tahu bahwa Ordo Genesis tidak boleh dibiarkan meluncurkan versi Aether yang lebih mematikan, yang dirancang untuk memicu perubahan genetik massal pada skala global. Penyusupan ke wilayah musuh adalah langkah yang penuh risiko. Namun satu-satunya cara untuk menghentikan ancaman ini, tim operasi Aether harus menyusup ke sarang Ordo Genesis, menghadapi bahaya yang tidak hanya mengancam nyawa mereka, tetapi juga masa depan umat manusia. Mereka siap menghadapi apapun, demi menghentikan ambisi gila yang siap mengubah esensi keberadaan manusia itu sendiri. Perlombaan melawan waktu ini bukan lagi hanya tentang keadilan. Ini adalah perjuangan untuk kelangsungan hidup spesies. Saat tim operasi Aether semakin mendekati markas Ordo Genesis, setiap langkah terasa seperti menapak di atas pecahan kaca. Udara di sekitar fasilitas terpencil itu dipenuhi aura ketegangan dan bahaya yang tak terlihat. Mereka berhasil melewati lapisan pertahanan luar, menonaktifkan sensor-sensor canggih, dan menyelinap masuk ke dalam kompleks tanpa terdeteksi. Setiap koridor yang remang-remang, di balik setiap pintu baja yang terkunci, mereka berharap menemukan jejak Dear Elias Thorne atau rencana jahatnya. Namun, yang mereka temukan jauh lebih mengerikan dari sekadar rencana serangan gas massal. Saat mereka menjelajahi pusat data rahasia,
di dalam markas, yang terlindungi oleh sistem enkripsi berlapis-lapis. Dea Relena Petrova berhasil mengakses arsip-arsip tersembunyi, proyek kamera yang paling sensitif. Di sana, mereka menemukan kebenaran yang jauh lebih gelap dan menyakitkan dari yang mereka bayangkan. Dokumen-dokumen, rekaman audio, dan video simulasi menunjukkan bahwa proyek kamera yang menjadi dasar pengembangan gas ether sebenarnya didanai dan didukung secara diam-diam oleh beberapa kekuatan global yang berpengaruh. Bukan hanya satu negara, melainkan sebuah konsorsium rahasia yang melibatkan individu-individu berkuasa dari berbagai negara adidaya, termasuk politikus, kelas kakap, para pemimpin militer berpangkat tinggi, dan konglomerat industri yang tak terjangkau. Mereka melihat potensi Aether bukan hanya sebagai senjata, tetapi sebagai alat untuk mengendalikan populasi atau menciptakan pasukan super yang tak terkalahkan. Mereka ingin memanfaatkan manipulasi genetik untuk membentuk dunia sesuai visi mereka, sebuah tatanan baru yang dikendalikan oleh para elit yang tercerahkan. Pengungkapan yang paling menghancurkan adalah fakta bahwa para mesat agen yang tewas di Tel Aviv, serta korban-korban Aether lainnya di seluruh dunia, ternyata adalah bagian dari kelompok uji coba rahasia yang tidak mereka ketahui. Mereka bukan target acak, mereka adalah subjek proyek kamera yang telah dimanipulasi secara genetik sejak lama, bahkan mungkin sejak lahir tanpa persetujuan atau pengetahuan mereka. DNA spesifik yang ditargetkan Aether bukanlah kebetulan, itu adalah tanda pengenal bagi mereka yang telah dimodifikasi oleh proyek kamera. Kematian mereka bukanlah kecelakaan dari gas yang tidak stabil, melainkan sebuah pembersihan yang direncanakan. Para korban ini telah menyelesaikan tujuannya sebagai subjek uji coba, atau mungkin mereka mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan yang tidak diinginkan, atau bahkan mereka mungkin telah mengetahui terlalu banyak tentang proyek Chimera dan menjadi ancaman. Jadi, Aether dilepaskan untuk menyingkirkan mereka, sebuah tindakan yang kejam dan diperhitungkan. Penemuan ini menghancurkan moral tim operasi Aether. Komandan Eli Cohen merasakan hantaman emosional yang luar biasa. Ia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa rekan-rekannya, pahlawan-pahlawan yang ia kenal dan hormati, telah dikorbankan dalam sebuah eksperimen mengerikan yang dirancang oleh orang-orang yang seharusnya mereka lindungi. Tim menyadari bahwa musuh mereka bukan hanya Ordo Genesis, tetapi juga sistem yang lebih besar dan jauh lebih kuat. Sebuah jaringan bayangan yang telah mengorbankan nyawa tak berdosa demi ambisi kekuasaan yang tak terbatas. Kebenaran ini memaksa mereka untuk mempertanyakan segalanya yang mereka yakini tentang keadilan, moralitas, dan kesetiaan. Bagaimana mungkin mereka berjuang untuk negara dan nilai-nilai yang ternyata juga terlibat dalam kekejaman semacam ini? Ini adalah beban yang hampir tak tertahankan. Sebuah pengkhianatan dari dalam. Namun, justru karena kebenaran yang menyakitkan ini, tekad mereka semakin membaja. Mereka tahu bahwa mereka tidak hanya berjuang melawan Ordo Genesis, tetapi juga melawan kekuatan korup yang telah memungkinkan proyek Chimera terjadi. Pertarungan kini menjadi jauh lebih pribadi dan jauh lebih berbahaya. Dengan kebenaran pahit yang terkuak, tim operasi Aether bergerak maju. Hati mereka dipenuhi campuran amarah dan tekad. Mereka tidak hanya berjuang untuk menghentikan Ordo Genesis, tetapi juga untuk mengungkap dan menghukum kekuatan-kekuatan tersembunyi yang telah memungkinkan kekejaman proyek Chimera. Penyusupan ke markas utama Ordo Genesis yang tersembunyi jauh di bawah pegunungan terpencil adalah puncak dari misi mereka. Udara di dalam kompleks terasa dingin dan pengap, dipenuhi suara dengungan mesin yang pelan dan aura bahaya yang tak terlihat di setiap koridor. Tim bergerak dalam formasi senyap, obor taktis menyapu dinding beton yang kokoh, teknologi canggih. Ordo Genesis terlihat di mana-mana, sensor gerak inframerah, kamera pengawas yang tersembunyi, dan pintu baja tebal yang hanya terbuka dengan pemindaian biometrik. Namun, berkat keahlian ahli siber mereka yang berhasil meretas sistem keamanan dari jarak jauh, mereka berhasil melewati lapisan pertahanan pertama tanpa terdeteksi. Setiap langkah terasa lambat, penuh perhitungan, seolah-olah waktu itu sendiri melambat. Mereka akhirnya tiba di pusat fasilitas, sebuah aula besar yang dipenuhi dengan peralatan laboratorium futuristik. Di tengah ruangan, berdiri Dr. Elias Thorne, sosok yang selama ini mereka buru. Wajahnya yang keriput dan mata yang menyala menunjukkan obsesi gila terhadap evolusi manusia. Di sekelilingnya, berdiri para pengikut setianya, beberapa di antaranya adalah mantan agen intelijen yang membelot, siap mengorbankan diri demi visinya. "Selamat datang, Komandan Cohen," sapa Dr. Thorne dengan suara tenang yang mengerikan.
seolah-olah ia telah menunggu mereka. Saya tahu Anda akan datang. Sangat disayangkan, Anda tidak bisa melihat potensi sebenarnya dari apa yang kami ciptakan. Konfrontasi langsung pun pecah. Tidak ada lagi ruang untuk negosiasi atau persembunyian. Bakar tembak pecah. Suara peluru bergema memekakkan telinga di aula besar itu. Agen-agen Ordo Genesis, meskipun jumlahnya lebih sedikit, bertarung dengan fanatisme yang mengerikan, siap mati demi ideologi mereka. Tim Operasi Aether membalas dengan koordinasi dan profesionalisme yang luar biasa. Berjuang untuk melumpuhkan musuh tanpa menimbulkan korban yang tidak perlu di tengah kekacauan itu. DR Thorn dengan cepat bergerak menuju sebuah konsol utama, berusaha mengaktifkan versi Aether yang lebih mematikan. Gas ini, yang disebutnya Aether Genesis, dirancang untuk memicu perubahan genetik massal pada skala global tanpa memandang DNA spesifik, dengan tujuan untuk mempercepat evolusi manusia secara paksa. Jika ia berhasil melepaskannya, konsekuensinya akan menjadi bencana bagi seluruh umat manusia. Kita harus menghentikannya, teriak Komandan Cohen, matanya terpaku pada DR Thorn. Ia dan beberapa anggota tim inti bergegas menerobos baku tembak, berusaha mencapai konsol itu sebelum terlambat. Pertarungan tangan kosong yang brutal terjadi. Komandan Cohen sendiri berhadapan dengan salah satu pengawal terkuat DR Thorn, saling bertukar pukulan dalam pertarungan hidup dan mati. Suasana semakin tegang ketika beberapa tabung berisi cairan hijau kebiruan yang diidentifikasi sebagai Aether terlihat bergetar di dalam bilik kaca. Alarm mulai berbunyi, menandakan aktivasi gas yang akan segera terjadi. Salah satu anggota tim, seorang ahli peledak, terluka parah saat mencoba menjinakkan bom yang disembunyikan. Pengorbanan dan risiko yang mereka ambil semakin besar di momen kritis. Komandan Cohen berhasil mengalahkan lawannya dan menerjang ke arah DR Thorn dengan kekuatan terakhirnya. Ia berhasil menjatuhkan DR Thorn sesaat sebelum tombol peluncuran ditekan. Aether Genesis berhasil dinetralkan. Namun, harga yang harus dibayar mahal. Beberapa anggota tim terluka parah. Beberapa lainnya mungkin tidak akan pulih sepenuhnya dari trauma fisik dan mental. Namun, mereka berhasil. Mereka telah menghentikan ancaman global. Untuk saat ini, kemenangan itu terasa pahit, diselimuti keheningan yang menyakitkan. Mereka telah mencegah bencana yang lebih besar, tetapi mereka juga tahu bahwa ini bukanlah akhir. Jaringan gelap proyek Chimera masih ada, dan kebenaran pahit tentang siapa yang mendukungnya masih belum terungkap sepenuhnya kepada dunia. Kebenaran mengejutkan tentang Aether dan proyek Chimera, bahwa gas itu bukan pembunuh, melainkan pemicu kendali pikiran, mengguncang operasi Aether hingga ke fondasinya. Setelah DR Elias Thorn dan Ordo Genesis dilumpuhkan, tim harus menghadapi realitas pahit. Sebagian besar informasi tentang proyek Chimera telah dimusnahkan oleh jaringan pendukung yang lebih besar atau disembunyikan begitu dalam, sehingga hampir tidak mungkin diakses. Dokumen-dokumen yang ditemukan di markas Ordo Genesis hanya mengungkap sebagian kecil dari jaring laba-laba global ini, mengindikasikan keterlibatan individu berpengaruh dari berbagai pemerintahan dan lembaga swasta yang sekarang bergerak cepat untuk menutupi jejak mereka. Identitas mereka, para dalang Chimera yang sebenarnya, masih tersembunyi di balik kekuasaan dan pengaruh yang tak terjangkau. Komandan Cohen menghadapi dilema moral yang paling berat dalam kariernya. Ia memiliki bukti tak terbantahkan bahwa Mossad agen yang tewas di Tel Aviv tidak benar-benar mati, melainkan dalam keadaan terinduksi dan berpotensi terkontrol. Namun, pengungkapan ini bahwa rekan-rekannya sendiri telah dijadikan subjek eksperimen genetik oleh kekuatan yang jauh lebih tinggi akan mengguncang stabilitas global dan menghancurkan kepercayaan publik terhadap pemerintah mereka. Memilih antara kebenaran pahit yang mungkin memicu kekacauan dunia atau menyembunyikan sebagian dari kebenaran demi menjaga ketertiban di tengah keputusan sulit itu. Dr. Liana Petrova, dengan kecerdasan dan tekadnya, terus bekerja pada sisa-sisa data Ordo Genesis. Ia berfokus pada protokol post-aktivasi Aether, mencari tahu bagaimana kendali pikiran dapat diaktifkan, dan yang lebih penting, bagaimana ia dapat dibatalkan. Penelitiannya menemukan bahwa kematian para agen Mossad hanyalah fase pertama dari proses yang lebih besar. Mereka sedang dalam keadaan hibernasi genetik, menunggu sinyal untuk bangun dan diprogram. Kabar ini, meskipun mengerikan, juga membawa secercah harapan yang tipis. Mungkin ada cara untuk mengembalikan mereka. Namun, harapan itu datang dengan peringatan keras. Jika para agen yang terinduksi itu dibangkitkan tanpa kendali, mereka bisa menjadi senjata yang tidak stabil dan berbahaya. Di sisi lain,
Membiarkan mereka dalam keadaan itu adalah pelanggaran etika yang tak termaafkan. Dunia berdiri di ambang era baru, di mana konsep kebebasan pikiran dan identitas manusia terancam oleh teknologi yang tidak terlihat. Pertanyaan besar yang menggantung adalah, mampukah Komandan Cohen dan timnya tidak hanya melawan ancaman genetik ini, tetapi juga mengungkap dan menghadapi kekuatan tersembunyi yang memungkinkan semua ini terjadi, mengubah wajah dunia selamanya? Setelah pengungkapan tentang Ether dan kondisi sebenarnya dari para agen Mossad, Komandan Eli Cohen harus menanggung beban kebenaran yang mengerikan. Ia tahu bahwa mengungkap sepenuhnya keterlibatan entitas berkuasa dalam proyek Chimera bisa memicu kekacauan politik global yang tak terkendali. Kebijakan rahasia yang ia pilih, atas persetujuan terbatas dari beberapa pejabat tinggi yang ia percayai sepenuhnya, adalah untuk menekan sebagian informasi demi menjaga stabilitas sambil diam-diam melanjutkan penyelidikan. Keputusan ini menghantuinya, tetapi ia percaya ini adalah satu-satunya cara untuk mencegah keruntuhan yang lebih besar, sementara Dr. Lena Petrova dan tim ilmuwannya bekerja tanpa henti untuk mencari cara membatalkan efek ether dan membangunkan kembali para agen yang terinduksi. Komandan Cohen mengalihkan fokusnya pada memburu dalang Chimera yang masih bersembunyi di balik kekuasaan. Ini adalah perburuan yang jauh lebih berbahaya, karena targetnya bukan lagi ilmuwan gila, melainkan para pejabat tinggi, miliarder, dan kepala organisasi intelijen yang memiliki kemampuan untuk menghancurkan karier atau bahkan nyawa siapapun yang berani mengancam posisi mereka. Jejak yang mereka ikuti sangat halus. Seringkali hanya berupa bisikan samar, transfer dana yang mencurigakan di luar jalur resmi, atau pertemuan rahasia di lokasi terpencil. Tim operasi Ether mulai menyusup ke dalam jaringan politik dan keuangan yang gelap, menyamar sebagai konsultan, investor, atau bahkan jurnalis. Mereka menemukan bahwa proyek Chimera telah tertanam jauh dalam berbagai struktur pemerintahan dan korporasi, memengaruhi kebijakan dan pendanaan secara tidak langsung selama beberapa dekade. Para dalang Chimera ini tidak bertindak sebagai kelompok yang terorganisir secara militer, melainkan sebagai sebuah persaudaraan rahasia, menggunakan pengaruh mereka untuk memajukan agenda biologis mereka. Setiap kali mereka mendekati sebuah nama, Komandan Cohen dan timnya merasakan bayangan yang mengintai. Ancaman-ancaman terselubung mulai berdatangan, baik melalui jalur resmi maupun tidak resmi, memperingatkan mereka untuk berhenti. Beberapa informan penting yang hampir memberikan informasi krusial tiba-tiba menghilang atau meninggal karena kecelakaan yang tidak masuk akal. Ini adalah perang yang sangat kotor, perang di mana kebenaran itu sendiri menjadi senjata paling berbahaya. Di tengah semua ini, Komandan Cohen harus berjuang melawan rasa putus asa. Bagaimana mungkin ia melawan musuh yang begitu besar dan kuat, yang telah menyusup ke dalam sistem yang seharusnya ia lindungi? Ia menyadari bahwa ia tidak hanya berhadapan dengan sebuah konspirasi, tetapi dengan sebuah ideologi yang telah mencengkeram elit global. Keyakinan bahwa mereka memiliki hak untuk membentuk masa depan manusia melalui rekayasa genetik. Pertarungan ini bukan lagi tentang keadilan untuk 500 agen Mossad, melainkan tentang melindungi masa depan kemanusiaan dari sebuah ancaman yang jauh lebih besar dan lebih tersembunyi daripada yang pernah dibayangkan siapapun. Pencarian Komandan Eli Cohen terhadap dalang Chimera yang bersembunyi di balik kekuasaan global adalah sebuah labirin tanpa ujung yang dipenuhi intrik dan bahaya. Setelah penemuan mengejutkan tentang sifat asli Ether dan nasib mengerikan para agen Mossad, Komandan Cohen menyadari bahwa musuhnya jauh lebih besar dan lebih terorganisir daripada sekadar kelompok ekstremis. Ini adalah perang melawan bayangan, sebuah pertempuran yang dimainkan di koridor-koridor kekuasaan, di mana loyalitas bisa dibeli dan kebenaran bisa diputarbalikkan. Ia telah menyusun sebuah tim kecil dan sangat rahasia dari operasi Ether, terdiri dari individu-individu yang ia percayai sepenuhnya. Dr. Lena Petrova dengan kejeniusan analitisnya, seorang mantan agen lapangan Mossad yang brilian dalam penyusupan dan pengintaian bernama Amir, serta seorang peretas ulung yang dikenal hanya dengan nama Echo yang mampu menembus sistem keamanan digital manapun. Tim ini beroperasi di luar jalur resmi, menyadari bahwa setiap jejak atau bocoran informasi bisa berakibat fatal. Mereka bahkan tidak bisa mempercayai semua yang ada di dalam lingkaran intelijen mereka sendiri. Jejak yang mereka ikuti sangat halus, seringkali hanya berupa bisikan samar yang terdengar di sela-sela forum ekonomi global, atau transfer dana yang mencurigakan di luar jalur resmi, yang melibatkan parusihan-parusihan cangkang di surga pajak.
Komandan Cohen dan timnya mulai menyusup ke dalam jaringan politik dan keuangan yang gelap. Mereka menyamar sebagai konsultan bisnis, berprofil tinggi, yang menghadiri konferensi eksklusif, investor kaya raya yang mencari peluang baru di pasar gelap, atau bahkan jurnalis investigasi yang gigih. Semua demi mendapatkan akses ke lingkaran dalam tempat para dalang Chimera beroperasi. Mereka menemukan bahwa proyek Chimera telah tertanam jauh dalam berbagai struktur pemerintahan dan korporasi. Tidak hanya di satu negara tetapi di seluruh dunia. Para dalang ini memengaruhi kebijakan, mendanai penelitian rahasia, dan mempromosikan orang-orang yang berpikiran sama ke posisi-posisi kunci. Mereka tidak bertindak sebagai kelompok yang terorganisir secara militer dengan pemimpin tunggal, melainkan sebagai sebuah persaudaraan rahasia, sebuah jaringan longgar dari individu-individu berkuasa yang berbagi visi yang sama, keyakinan bahwa mereka memiliki hak untuk membentuk masa depan manusia melalui rekayasa genetik dan kendali pikiran. Visi mereka adalah tentang tatanan dunia baru yang dikendalikan oleh para elit yang tercerahkan, di mana masa akan menjadi lebih mudah dikelola. Jika tidak sepenuhnya patuh, setiap kali tim mendekati sebuah nama, Komandan Cohen dan timnya merasakan bayangan yang mengintai di belakang mereka. Ancaman-ancaman terselubung mulai berdatangan, baik melalui jalur resmi maupun tidak resmi. Sebuah telepon anonim ke telepon rumah Komandan Cohen yang berisi peringatan dingin tentang konsekuensi jika ia tidak berhenti. Sebuah email yang dienkripsi sempurna yang tiba di kotak masuk Eko, menampilkan foto close-up apartemen Der, Petrova, atau bahkan lebih langsung. Seorang informan penting yang hampir memberikan informasi krusial tentang pendanaan proyek Chimera tiba-tiba menghilang atau meninggal karena kecelakaan yang tidak masuk akal, sebuah serangan jantung mendadak, sebuah kecelakaan mobil tunggal yang fatal, atau bunuh diri yang mencurigakan. Ini adalah perang yang sangat kotor. Perang di mana kebenaran itu sendiri menjadi senjata paling berbahaya, dan musuh tidak ragu untuk menggunakannya untuk menyingkirkan siapapun yang menghalangi jalan mereka. Ketegangan di antara tim sangat tinggi. Setiap malam, mereka tidur dengan pikiran gelisah, bertanya-tanya apakah mereka akan menjadi target berikutnya. Beberapa kali, mereka harus melarikan diri dari upaya pembunuhan yang nyaris berhasil. Sebuah bom mobil yang diletakkan di bawah kendaraan sewaan mereka, atau penembak jitu yang bersembunyi di atap gedung seberang. Pengalaman-pengalaman ini mengikis batas antara paranoid dan kehati-hatian, memaksa mereka untuk selalu waspada setiap saat. Komandan Cohen sendiri sering terbangun di tengah malam. Bayangan wajah para agennya yang mati menghantuinya, beban rahasia yang ia pikul terasa menyesakkan. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya berhadapan dengan sebuah konspirasi, tetapi dengan sebuah ideologi yang telah mencengkeram elit global. Ideologi yang berbahaya, yang percaya bahwa mereka memiliki hak dan bahkan kewajiban untuk campur tangan dalam evolusi manusia. Ini adalah bentuk tirani yang paling berbahaya, karena ia beroperasi di bawah selubung niat baik dan kemajuan ilmiah. Pertarungan ini bukan lagi tentang keadilan untuk 500 agen Mossad yang mati, atau bahkan tentang menghentikan ordogenesis. Ini adalah tentang melindungi masa depan kemanusiaan dari sebuah ancaman yang jauh lebih besar dan lebih tersembunyi daripada yang pernah dibayangkan siapapun. Musuh ini tidak bisa dilawan dengan rudal atau pasukan khusus. Mereka harus dilawan dengan kecerdasan, ketahanan, dan kemampuan untuk membongkar jaring yang mereka tenun dengan sangat hati-hati. Komandan Cohen tahu bahwa ini adalah pertempuran yang panjang dan berbahaya. Namun ia bersumpah untuk tidak berhenti sampai dalang Chimera terakhir berhasil diungkap dan dunia diselamatkan dari takdir yang tidak terlihat yang telah direncanakan. Entah, fajar di dunia baru ini tidak pasti, diselimuti bayangan yang bergerak perlahan namun mematikan. Bab 16. Uji coba pertama. Di tengah perburuan tanpa henti terhadap dalang Chimera, Dr. Lena Petrova dan tim ilmuannya di fasilitas rahasia terus berjuang melawan waktu. Mereka bekerja siang dan malam, tenggelam dalam simulasi genetik yang rumit dan analisis biokimia ether yang mendalam. Tekanan untuk menemukan penawar, atau setidaknya metode untuk membatalkan efek gas itu terasa sangat berat. Setiap hari yang berlalu adalah hari di mana para agen Mossad yang terinduksi itu semakin jauh dari pemulihan. Setelah berminggu-minggu penelitian intensif, Dr. Petrova akhirnya mencapai sebuah terobosan krusial. Mereka berhasil mengidentifikasi sebuah frekuensi gelombang mikro yang sangat spesifik, yang teorinya mampu mengganggu sinyal kendali pikiran ether dan secara bertahap membangunkan gen-gen yang teraktivasi, mengembalikan mereka ke kondisi dorman.
Ini adalah harapan pertama yang nyata sejak pengungkapan mengerikan itu. Namun, teknologi ini belum pernah diuji pada manusia. Risiko kegagalan sangat tinggi dan konsekuensinya bisa fatal, dari kerusakan otak permanen hingga kematian. Komandan Eli Cohen dihadapkan pada keputusan yang menyakitkan. Maukah ia mengambil risiko membangkitkan salah satu agennya yang tewas dengan metode yang belum terbukti? Ini adalah pertaruhan besar, bukan hanya untuk nyawa agen tersebut, tetapi juga untuk seluruh misi mereka. Jika percobaan ini gagal, mereka akan kehilangan harapan terakhir untuk menyelamatkan para korban. Dan Dalang Kimira akan semakin percaya diri bahwa mereka tidak dapat dihentikan. Setelah berhari-hari perdebatan internal dan diskusi sengit dengan timnya, Komandan Cohen mengambil Capit. Ia memilih salah satu agen yang paling muda dan paling sehat di antara para korban, seorang agen bernama David, yang dikenal karena ketahanan fisiknya. David adalah simbol dari harapan dan tragedi yang menimpa mereka. Proses uji coba sangat menegangkan. David diletakkan di dalam bilik isolasi yang canggih. Sementara Dr. Petrova dan timnya memulai prosedur aktivasi gelombang mikro. Setiap detak jantung yang dipantau di monitor terasa seperti palu yang memukul dada semua orang di ruangan itu. Detik-detik berubah menjadi menit, menit menjadi jam. Tidak ada perubahan yang signifikan pada awalnya, hanya fluktuasi halus pada gelombang otak David. Ketegangan memenuhi ruangan. Lalu, setelah apa yang terasa seperti keabadian, jari David berkedut. Sebuah napas samar terdengar. Kemudian, matanya perlahan terbuka. Sebuah desahan kolektif terdengar dari tim. Namun, kelegaan itu berumur pendek. Meskipun David hidup, matanya tampak kosong, dan ia tidak responsif terhadap perintah. Ia seperti cangkang tanpa jiwa. Percobaan pertama, meskipun berhasil menghidup kembali tubuhnya, belum berhasil mengembalikan pikirannya. Komandan Cohen merasakan pukulan telak. Mereka telah mencapai setengah jalan, tetapi setengah jalan yang paling sulit masih menunggu. Bagaimana mereka akan mengembalikan memori dan kesadaran para agen yang hidup kembali ini? Dan mampukah mereka melakukannya sebelum para Dalang Kimira melancarkan gelombang kendali pikiran yang lebih besar?